Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsbuna Arif dari Forum News Network. Apakah Indonesia akan bangkrut? Atau mungkin lebih spesifik, apakah pemerintah dan Presiden Jokowi akan bangkrut? Pertanyaan itu banyak menyeruak ke permukaan dan menjadi diskusi yang sangat panas di berbagai grup-grup pertemanan di media sosial, dan juga kalau Anda amati di beberapa talk show di media sosial maupun di televisi. Pertanyaan ini mencuat bersama dengan pidato penyampaian audit laporan keuangan pemerintah pada tahun 2020 yang disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna di rapat paripurna DPR kemarin. Agung menyatakan bahwa BPK mengkhawatirkan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunganya. Nah, ini kan sangat serius kalau kemudian sampai seorang auditor negara. Jangan lupa bahwa BPK itu adalah auditor pemerintah, auditor negara. Jadi dia betul-betul mengetahui apa yang jadi persoalan dari keuangan sebuah negara. Kalau mereka mengkhawatirkan kemampuan dari pemerintah untuk membayar utang dan bunganya, ini kan tentu saja sangat serius. Apa sih sebenarnya persisnya yang disampaikan oleh Ketua BPK ini? Coba kita simak laporannya sebagai berikut. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. B. Pengelolaan risiko fiskal. Pemerintah belum memperhitungkan beban fiskal terkait kewajiban program pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang sudah inkrah, kewajiban penjaminan sosial, kewajiban kontingensi dari BUMN, dan risiko kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam pembangunan infrastruktur. C. Pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan silpa yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan Undang-Undang Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah. Di samping itu, mulai tahun 2023, besaran rasio defisit terhadap PDB, sebagaimana kita ketahui, dibatasi paling tinggi 3%. D. Indikator kertanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF dan atau International Debt Relief, yaitu 1. Rasio debt relief terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 sampai dengan 35%. 2. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 sampai dengan 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 sampai dengan 10%. Dan 3. Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 sampai dengan 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90,150%. E. Indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 sebesar 4,27%, melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions ISAI 5411 Debt Indicators, yaitu di bawah 0%. Apa yang disampaikan oleh Ketua BPK tadi memang agak teknis, ini memang tidak mudah memahami buat orang-orang yang tidak memahami akuntansi, apalagi akuntansi negara. Termasuk saya sendiri sebenarnya agak sulit memahami ini, tapi saya coba mendengarkan pidato itu berulang-ulang dan kemudian mendiskusikan dengan sejumlah ekonom. Banyak berkesimpulan bahwa secara technically ya pemerintah itu sudah bangkrut kalau tidak bisa membayar utang dan bunganya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Seperti tadi dikatakan oleh Ketua BPK, itu ternyata Indonesia itu memang menabrak semua aturan. Tadi disebutkan bahwa
kita sudah melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh International Monetary Fund, yakni IMF dan International Debt Ratio. Ini jadi ada semacam patokan-patokan bahwa utang dan bunga yang masih aman itu tadi angka-angkanya disebutkan oleh Ketua BPK. Soal ini sebenarnya kan sudah banyak dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan di Indonesia. Ketika Presiden Jokowi pada waktu itu, lama setelah COVID melanda Indonesia, Pak Jokowi menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara. Dan kemudian Perpu ini disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Sebelum diundangkan, pada waktu itu sejumlah aktivis melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang dipersoalkan adalah defisit anggaran terhadap PDB. Selama ini kan dibatasi hanya 3%, tetapi dalam Perpu nomor 1 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu tidak ada batasan lagi. Jadi hanya disebutkan itu paling rendah 3%, jadi bisa melebihi 3%. Baru nanti pada tahun 2023 akan kembali lagi bahwa defisit anggaran tidak boleh melampaui 3% dari produk domestik bruto. Demikian dengan utang. Ini selama ini pemerintah selalu menekan rasio utang terhadap produk domestik bruto pada tahun 2019 misalnya itu hanya 30,5%. Memang sebelumnya selalu diusahakan di bawah 30%, meskipun undang-undangnya membolehkan sampai 60%. Pada tahun 2020 itu naik menjadi 38,05%, dan sekarang ini angkanya sudah di atas 40%. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa itu kondisinya aman. Kenapa? Karena kita masih yang terendah dibandingkan dengan di negara-negara ASEAN. Argumen pemerintah ini seringkali banyak dipersoalkan, apalagi kemudian kalau dibanding-bandingkan dengan negara-negara yang lebih maju seperti Amerika dan Jepang. Bagaimanapun juga kemampuan fiskal kita berbeda dengan negara-negara maju tersebut. Selain persoalan utang, yang perlu kita cermati itu adalah kemampuan ekonomi daerah. Itu juga disoroti oleh Ketua BPK. Disebutkan bahwa kemampuan ekonomi daerah itu 88% itu semuanya bergantung pada pemerintahan pusat. Jadi kita bisa membayangkan kalau pemerintah pusat nanti tidak mampu membayar utangnya, dengan berarti kan anggaran pemerintah juga akan terganggu. Apa yang terjadi dengan pemerintah daerah? Hasil review kemandirian fiskal pemerintah daerah meliputi perhitungan indeks kemandirian fiskal dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal. Hasil penilaian atas kemandirian fiskal pada 503 pemerintah daerah atau Pemda menunjukkan: A. Sebagian besar Pemda atau 443 dari 503 pemerintah daerah atau 88,07% masuk dalam kategori belum mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing Pemda. B. Mayoritas pemerintah daerah atau 468 dari 503 pemerintah daerah atau 93,04% tidak mengalami perubahan atau status atau kategori kemandiriannya sejak 2013, bahkan sampai adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020. C. Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhannya sendiri masih belum merata. D. Daerah bukan penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus memiliki proporsi status IKF yang lebih baik dibandingkan dengan daerah penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat masih tinggi karena dana keistimewaan atau dana otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana transfer. Sedangkan hasil penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal, A. Kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong Pemda untuk memenuhi kriteria review desentralisasi fiskal, dan B. Kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemerintah daerah yang diuji petik, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung, dan Kota Mataram masuk dalam kategori sangat baik atau lebih dari 75% kriteria terpenuhi. Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada 4 Pemda sampel tersebut tidak berbanding lurus dengan IKF pada masing-masing daerah. Ketidaksesuaian dua alat ukur ini dimungkinkan karena penilaian IKF hanya fokus pada kemampuan daerah untuk mendanai kegiatannya tanpa pendapatan transfer dari luar Pemda. Sementara penilaian kualitas desentralisasi fiskal telah mencakup berbagai aspek, yaitu pelimpahan wewenang pembelanjaan, pelimpahan wewenang penerimaan, desain
transfer antar tingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman-pinjaman daerah. Ini sangat mengerikan ya, apa yang disampaikan oleh Ketua BPK tadi. Jadi semua pemerintah daerah, boleh dikatakan begitu karena tadi disebutkan 88% cuma sekian itu bergantung alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Jadi praktis mereka semuanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Saat ini saja kan kita mendengar ada 2 daerah yang menyatakan mereka sudah kehabisan anggaran atau tidak punya anggaran. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengakui bahwa mereka tidak lagi punya anggaran untuk menghadapi COVID. Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X rencananya semula melihat lonjakan COVID yang luar biasa akan melakukan lockdown. Tetapi kemudian membatalkan dengan alasan pemerintah tidak bisa ngeragati atau pemerintah tidak bisa menyediakan biaya. Konsekuensi dari lockdown memang luar biasa dan inilah yang selama ini coba dihindari oleh pemerintah. Mengapa kemudian tidak melakukan lockdown dan akibatnya seperti sekarang. Mengapa pada waktu itu pemerintah tidak cepat mengambil keputusan untuk lockdown? Ingat kan kita awal Maret 2020 kita mulai diketahui ada warga kita yang mulai terpapar virus corona, banyak yang mengusulkan kemudian dilakukan langkah lockdown. Pada waktu itu pemerintah selalu menolak menyatakan lockdown dengan pertimbangan masalah ekonomi. Salah satunya kan itu, ada konsekuensi kalau lockdown itu pemerintah memang harus menjamin semuanya. Bukan hanya manusia termasuk binatang ternak di dalam wilayah yang di lockdown juga harus dijamin. Ini yang rupanya tidak sanggup ditangani oleh Gubernur DIY. Jadi sekarang saja situasinya sudah sangat sulit. Itu banyak masih padahal pemerintah pusat masih menyalurkan dana alokasi anggarannya ke daerah-daerah. Meskipun banyak juga yang tidak mendapat penuh aliran dananya. Seperti misalnya pemerintahan Pemprov DKI itu, pemerintah pusat banyak menunggak ini dana yang menjadi hak dari Pemprov DKI. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Dalam audit yang disampaikan oleh BPK itu sangat jelas bahwa ternyata memang penerimaan pajak kita menurun, kemudian sementara yang menjadi andalan utama adalah pajak, kemudian juga utang dan penerimaan-penerimaan lainnya, tetapi belanja kita itu lebih besar dari penerimaan. Jadi iya memang jelas kalau seperti pepatah menyebutkan bahwa seperti besar pasak daripada tiang. Bagaimana sebenarnya kondisi keuangan negara itu? Kalau kita ikuti penjelasan dari Ketua BPK, masalahnya sebenarnya clear. Mengapa sampai terjadi kemudian ada kekhawatiran pemerintah tidak bisa membayar utang dan bunganya. Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020 dilaporkan sebesar 1.647,78 triliun rupiah atau mencapai 96,93% dari anggaran yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.285,14 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 343,81 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 18,83 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendanaan APBN hanya mencapai 91,5% dari anggaran atau turun sebesar 16,88% dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar 1.546,14 triliun rupiah. Realisasi belanja negara tahun 2020 dilaporkan sebesar 2.595,48 triliun rupiah atau mencapai 94,75% dari anggaran yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.832,95 triliun rupiah, transfer ke daerah sebesar 691,43 triliun rupiah, dan dana desa sebesar 71,1 triliun rupiah. Defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar 947,7 triliun rupiah atau 6,14% dari PDB. Namun realisasi pembiayaan tahun 2020 mencapai 1.193,29 triliun rupiah atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 245,59 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri sebesar 1.225,99 triliun rupiah, yang berarti pengadaan utang tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit. Dari pemaparan Ketua BPK tadi kita jadi
clear menurut gambaran, dan kita sebenarnya sudah tahu bahwa saat ini mengapa pemerintah kesulitan membayar utang dan bunganya. Secara sederhananya bahwa pendapatan pemerintah itu turun, terutama dari pajak dan pendapatan-pendapatan lain termasuk utang. Tetapi belanja pemerintah itu tetap besar, dan yang selalu disoroti oleh para pengamat kebijakan adalah semangat dari pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur, termasuk juga membangun ibu kota baru. Jadi bagaimana kita harus menyikapi situasi semacam ini? Bisa diperkirakan bahwa gambaran laporan keuangan pada tahun 2021 itu pasti lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020. Karena kan pada tahun 2020 itu pandemi praktis baru mulai melanda Indonesia pada bulan Maret. Sementara pada tahun 2021 pandemi terjadi sepanjang tahun. Sekarang kita coba menunggu penjelasan dari pemerintah. Kita ingin pemerintah memberikan penjelasan yang sangat jujur kepada publik, apa sebenarnya yang terjadi dan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Dan yang paling penting tentu saja pemerintah harus menjelaskan pada publik bagaimana kita sebagai warga negara harus menyikapinya dan bersiap-siap menghadapi situasi buruk semacam ini. Jangan sampai masyarakat itu dibiarkan tanpa persiapan, dan ketika situasi sudah memburuk, pemerintah kemudian baru terbuka pada publik, dan setelah itu kan semuanya sudah menjadi terlambat. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.